Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Raffi Bagus Pratomo dari kelas 10-4 yang merupakan perwakilan dari lomba monolog bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah mengenai si lancang. Si lancang. Dahulu kala, di daerah Kampar, hiduplah si lancang dan ibunya. Mereka hidup sangat miskin. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Namun, pada suatu hari, si lancang memutuskan untuk pergi merantau. Ia meminta izin kepada ibu dan guru mengajinya. Ibunya berpesan, "Nak, setelah sampai di negeri rantauan, jangan lupakan ibunya dan jangan menjadi anak yang durhaka." Kemudian si lancang berjanji di depan ibunya. Si lancang bersujud di kaki ibunya untuk meminta berkah. Ibunya sangat terharu. Lalu ibunya membekali si lancang sebungkus lumping dodak, kue kesukaan si lancang. Beberapa tahun berlalu. Ternyata si lancang mendapatkan keberuntungan dalam perantauannya. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dan mempunyai 7 orang istri keturunan keluarga saudara yang kaya. Padahal ibunya masih berada di Kampar dengan keadaan yang sangat miskin. Pada suatu hari, si lancang ingin berlayar ke Andalas. Ia membawa ke-7 istrinya serta perbekalan mewah hingga hiburan musik ia bawa. Ketika kapal layarnya menepi di daerah Kampar, alat-alat musik itu dibunyikan dengan rendah. Sedangkan kain sutra, emas, dan perak diperlihatkannya sebagai bentuk kesombongannya terhadap orang-orang di sekitar itu. Semua diperlihatkan untuk membuat kesan mewah bagi si lancang. Bagi berita kedatangan si lancang terdengar oleh ibunya. Ia segera bergegas untuk menemuinya. Ibunya berharap si lancang dapat kembali dengan keadaan yang sehat. Kemudian ibunya masuk ke geladak kapal. Karena keadaannya yang sangat miskin, dia hanya mengenakan kain selendang tua, sarung usang, dan baju kebaya yang penuh tambalan. Akhirnya dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal yang mewah. Ia menyatakan diri sebagai ibu si lancang. Tetapi tak ada satu orang kelasi pun yang mempercayainya. Dengan kasar mereka mengusirnya. Ibu itu terus ngotot untuk menemui si lancang. Akhirnya terjadilah sebuah keributan. Mendengar kegaduhan itu, si lancang dan ke-7 istrinya mendatangi tempat itu. Ia sangat terkejut melihat perempuan yang compang-camping itu adalah ibunya. "Engkau lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu," kata ibu si lancang. Mendengar perkataan itu, si lancang menepis. "Mana mungkin aku mempunyai seorang ibu yang miskin seperti kamu. Kelasi, usir wanita tua ini," seru si lancang. Ibu pulang dengan hatinya yang hancur. Setelah sampai di rumah, ia mengambil benda pusaka miliknya. Pusaka itu berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Sambil berdoa,
Lesung itu diputar-putarnya dan dikibas-gibaskan nyiru pusakanya. Ya Tuhanku, hukumlah anak durhaka itu, kata ibu itu. Seketika terjadilah badai topan. Badai tersebut berhembus dengan dahsyat. Kapal dagang milik si Lancang hancur. Hartanya juga terbang ke mana-mana. Kain sutranya melayang-layang dan menjadi sebuah negeri. Lipat kain yang terletak di kambar kiri. Gongnya terlempar ke kambar kanan dan menjadi sebuah sungai, menjadi sungai Ogwong. Tembikarnya melayang menjadi paus Sibilah. Sedangkan tiang bendera kapal si Lancang terdampar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silancang. Oleh karena itu, kita selalu harus menghargai kedua orang tua kita. Karena kita tidak tahu kedua orang tua kita telah bersusah payah untuk mendewasakan kita. Mendidik kita sampai kita menjadi seseorang yang berpendidikan. Jangan pernah lupakan jasa orang tua. Karena jasa orang tua yang nomor satu. Mungkin sekian dari saya. Cukupkan dari saya. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.